Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, muatan bahasa Indonesia. Silahkan simak baik-baik. Menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang khas. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami artinya, maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia. Beberapa bunga nasional Indonesia yaitu bunga melati putih dengan sebutan puspa bangsa, bunga anggrek bulan dengan sebutan puspa pesona, bunga padma raksasa atau Rapesia arnoldi dengan sebutan puspa langka. Ayo perhatikan ciri-ciri bunga melati putih berikut ini. Bunga melati berwarna putih. Melati memiliki batang kecil berkayu. Melati memiliki aroma yang wangi. Melati memiliki 7 mahkota bunga berlapis. Perkembangbiakan bunga melati diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan ini akan menghasilkan biji. Biji digunakan bunga melati untuk berkembang biak. Membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat membuat laporan dari hasil pengamatan. Misalnya, laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Perbanyaklah kosakatamu agar kamu dapat menyampaikan persamaan dan perbedaan tumbuhan. Kamu dapat memperbanyak kosakatamu dengan cara membaca teks, menandai kosakata yang baru, mencari artinya, dan mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Membuat teks percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Saat membuat teks percakapan, perhatikan kosakata yang kamu gunakan. Dalam teks percakapan terdapat 2 tokoh atau lebih. Perhatikan pembagian waktu bicara dan topik yang dibahas dalam teks percakapan. Ayo pahamilah arti kosakata berikut. Sel artinya bagian terkecil dari makhluk hidup. Biji artinya isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Spora artinya alat perkembangbiakan tumbuhan yang berukuran sangat halus dan mudah tersebar oleh angin, air, dan sebagainya. Paku-pakuan artinya jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Kamu juga dapat menulis kalimat menggunakan kosakata baru. Caranya, carilah terlebih dahulu arti kosakata tersebut. Setelah kamu ketahui artinya, barulah kamu dapat menggunakannya untuk menulis kalimat. Ayo perhatikan contoh berikut. Mencangkok artinya adalah menyambung. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Mencangkok
Contoh kalimatnya, ayah mencangkok tumbuhan mangga. Berkembang biak, contoh kalimatnya, semua makhluk hidup pasti berkembang biak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, dan lengkap, serta bisa menyampaikan maksud atau gagasan kepada pembacanya. Yang kedua, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna bagi pendengarnya atau pemborosan dalam menggunakan kata-kata. Ayo perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, kalimat efektif. Sungguh beruntung nasib orang itu. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Sungguh sangat benar-benar beruntung nasib orang itu. Pada contoh kalimat tidak efektif di atas, kalimat yang berbunyi sangat benar-benar tidak perlu digunakan agar orang lebih mudah mengetahui maksud dari kalimat tersebut, sehingga penggunaan kata-kata tidak boros atau lebih singkat, jelas, padat, dan lengkap.